Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Oke, di pembahasan kali ini pembahasannya tentang HP yang tombolnya rusak. Jadi ini untuk HP Xiaomi. Ini Xiaomi berapa ini? Xiaomi Redmi 6A. Jadi ini problemnya tombolnya nggak bisa ditekan. Jadi kalau seperti ini secara otomatis sudah nggak bisa dimatikan. Jadi kalau misalkan mau menghidupkan layar atau matikan layarnya pun juga nggak bisa. Ini saya tekan berkali-kali tetap nggak bisa. Jadi kalau misalkan seperti ini biasanya yang punya ini hidupkannya bisa pakai ketukan 3 kali atau eh, pendeteksi wajah. Jadi layarnya bisa hidup. Jadi ini yang jelas ini tombolnya rusak seperti ini. Oke. Jadi sebelum eh, kita mengganti atau istilahnya itu kita mau mengotak-ngatik yang lain, sebaiknya kalau misalkan tombolnya untuk ini untuk HP Xiaomi itu kita cek dulu. Biasanya seperti ini bagian tombol yang dalam itu biasanya itu ada kotoran dan kita akan coba saja untuk kita cek apakah problemnya memang seperti ini. Jadi sering saya jumpai sering saya jumpai masalah tombol yang rusak seperti ini. Jadi ini nggak bisa dimainkan. Itu biasanya kotor di bagian dalam. Oke, ini biarkan mati dulu. Jadi untuk memastikan ini bentar lagi layarnya mati. Sebentar. Layarnya ini biarkan mati dan ini sama sekali nggak bisa disentuh, nggak bisa ditekan. Jadi untuk menghidupkan layarnya pun susah, apalagi untuk mematikannya. Oke, jadi kita akan coba kita cek bagian dalamnya. Jadi untuk Anda siapa tahu nanti mengalami hal yang sama dan kurang lebih eh, untuk tombolnya itu kalau untuk HP Xiaomi yang tipe-tipe yang lama itu kurang lebih hampir sama. Berbeda dengan tombol-tombol yang HP-HP yang sekarang itu yang bisa dikatakan eh, untuk tombolnya itu berbeda. Oke, di sini saya akan coba untuk lakukan pengecekan dulu untuk di bagian tombolnya dan kita akan coba cek untuk bagian tombol yang bagian dalam. Kalau enggak tombol yang bagian dalam biasanya untuk tombol yang bagian luar itu tidak bisa menyentuh bagian tombol yang bagian dalam. Tapi kalau ini saya rasa masih bisa nyentuh, cuman bagian tombol yang dalam yang sudah mulai kotor. Kita akan coba cek dan kita nanti akan coba pastikan untuk bagian tombolnya. Siapa tahu memang tombolnya yang sudah waktunya diganti atau mungkin karena adanya kotoran. Biasanya itu tombolnya itu ada kotoran dan istilahnya itu tidak bisa untuk menyatukan yang tombolannya ini, kan ada kayak klep, jadi bisa dimainkan seperti itu. Oke, jadi ini sudah masuk ke bagian dalam dan ini bagian tombolnya yang ini kita akan coba. Jadi ya seperti ini tampilannya untuk bagian tombolnya. Jadi ini kalau ditekan seperti ini kalau ditekan ini eh, menyentuh ke bagian yang komponen yang bagian dalam atau rangkaian bagian dalam. Tapi di sini saya coba dulu. Nah, bisa diperhatikan. Jadi ini nampaknya cuma tombolnya saja yang kotor. Jadi ini tadi masih bisa. Jadi kadang mau, kadang tidak. Oke, ini kalau secara manual saya tombol di bagian dalam ini terkadang masih mau. Dan kita akan cek di bagian tombol yang bagian luar. Untuk bagian tombol yang menyentuh bagian luar nampaknya masih bagus. Ini masih ada titik tengahnya. Oke, di sini saya akan membersihkan untuk bagian tombol ini saja. Dan di sini untuk pembersihannya seperti biasa saya menggunakan cairan thinner. Jadi cukup dengan menggunakan cairan thinner seperti ini. Lalu kita masukkan ke selah-selah ke bagian tombolnya ini. Jadi tombolnya ini ada dua. Jadi yang bagian dalamnya ini ada kayak lingkaran seperti itu untuk menyatukan plus minusnya. Jadi itu yang terjadi kotor biasanya. Oke, di sini saya akan coba untuk lakukan pembersihan dulu dengan cara kita kasih cairan thinner.
Jadi caranya cukup simpel. Kita cukup kasih masukkan thinner di celah-celahnya di bagian tombol yang sebelah sini. Nah, seperti ini saja. Oke, dan kita akan coba tekan ke bagian tombolnya, dan bisa diperhatikan di sini baru ditekan sedikit saja, di sini sudah mulai bekerja untuk tombolnya. Jadi ini nampaknya memang bagian tombolnya kotor. Oke, ini nampaknya sudah mulai bekerja. Oke, ini akan saya coba lagi, kasih lagi biar kotorannya di bagian tombolnya ini benar-benar hilang, atau korosinya di bagian tombol yang tengahnya ini benar-benar hilang, dan bisa kembali dimainkan untuk bagian tombolnya. Oke, jadi cukup seperti ini saja, tanpa harus mengganti tombol yang baru. Kita bisa mencoba dengan cara kita kasih cairan seperti ini saja. Oke, ini saya coba dulu untuk perlihatkan untuk tampilannya. Di sini saya tekan, ini sudah mulai bekerja. Oke, sudah normal. Jadi cukup simpel bagi yang terbiasa untuk bongkar-bongkar. Dan tentu saja ini permasalahan seperti ini sebenarnya untuk mengatasinya bisa dikatakan ini sepele, cuman yang jadi kendala itu bagian pembongkarannya. Bagi yang tidak terbiasa ini jadi masalah tersendiri. Tapi kalau Anda istilahnya bisa membongkar, jadi hal-hal yang seperti ini bisa kita kerjakan sendiri. Artinya masalah tombol rusak itu bisa kita selesaikan sendiri tanpa kita harus menggantinya. Dan untuk pembersihan seperti ini kita bisa menggunakan peralatan atau menggunakan cairan-cairan yang ada di sekitar kita. Ya, kalau misalkan tidak ada thinner, kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Itu juga bisa. Yang penting bisa untuk membersihkan bagian kotorannya nih. Oke, ini sudah saya kasih thinner, dan ini akan saya coba pasang kembali. Dan apakah kembali normal? Cukup simpel, tanpa harus mengganti bagian tombolnya. Jadi ini cukup dilakukan pembersihan seperti ini saja. Oke, di sini saya akan coba pasang terlebih dahulu. Jadi proses seperti ini, kalau misalkan memang tombolnya yang rusak, ya mau tidak mau kita harus menggantinya. Dan untuk spare partnya di sini sayangnya nggak ada, ya ini cukup dibersihkan ini saja. Tapi alhamdulillah ini berhasil. Oke, ini saya pasang kembali. Oke, ini sudah saya pasang untuk casingnya, dan kita akan coba perhatikan. Di sini saya tekan sedikit saja, tombolnya sudah bekerja dengan baik. Jadi artinya permasalahan tombol ini tidak bisa ditekan dikarenakan ada kotoran di bagian tombol yang bagian dalam. Jadi cukup kita cara mengatasinya ya kita bongkar dulu dan kita bersihkan di bagian tombol bagian dalam. Dengan cairan-cairan untuk pembersihan seperti ini, biasanya kalau saya menggunakan cairan thinner untuk campuran-campuran cat seperti itulah. Oke, jadi cukup simpel untuk cara mengatasi tombol yang rusak untuk HP Xiaomi seperti ini. Ini untuk HP Xiaomi, dan mudah-mudahan dari video ini bisa diambil manfaatnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan matur suwun.